Dadah kakak. Amin, ya Allah sayang, anak soleha. Siapa Mas itu mas Rizky. namanya Mas Rizky? Putra pertama. Mas Rizky sampai nangis ini. Dikasih semangat langsung loh sama anaknya. Iya tadi juga pas mau berangkat ke sini. Aku coba kalau ini tadi pilihan siapa? Coba sini. Udah Boleh dan maju aku ke sini? Udah Beni. Coba boleh maju ke sini. Tadi Nah, mbaknya sini. salah narik. Iya, orang lakinya baju jasnya hitam kenapa jas yang pink lu tarik? Iya. Mbak Nisa Iya kan? emang Apa? Bentar. kok bisa salah? Boleh istirahat dulu di belakang? Iya. Ya, oke. Di dalam dulu. ada kue pukis. Oh, di masa belakang. iya sih? Ada. Oh beda ada- sekarang beda. Iya. Iya. Jajanan kali. 2025, apa sih kue pukis? Cucur. Ya. Enggak, kue pukis gak tahu. Lalu kan pagi-pagi jual kue talam. Lu masa kagak tahu? Mas Rizky, Mas saya Rizky. heran sama Mbak Nisa tadi kenapa tiba-tiba meluk? Tingginya sama kak, Oh. gak jauh beda. Tapi Jadi bajunya- salah ngambil. Bajunya beda. Iya rabun-rabun warna. Oh iya. Atau mungkin Mbak Nisa karena, mohon maaf nih karena Ruben Duda mau ngegoda-godain gitu. Ya begitu. Ya maksudnya kayaknya. Ya bisa jadi. Waduh. Ya bisa. Quality jomblo. Iya gak apa-apa. Iya, ini saking senengnya ya. Iya. Saking Sering. girang ya. Sering nonton. Sering. Iya. Sering. Jangan bilang tiap hari ya. Tiap hari Kamis. Ya sabar. Santai. sabar. Ya. Iya. Sabar. Slow. Oke, Iya, iya. setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Oke, jam Dia ngomongnya Ya, ngajak ribut kita ya. siapa? Bukan ngajak ribut, memang orangnya jenaka, riang, ngerti gak? Jenaka. Mama kompleks, sujon aja lo. Ini datangnya dari mana ini? Oh Dari gitu. rumah. Dari rumah. Belum. Dari mana? rumah. Dari rumah. Hinggap daerah mana? Oh daerahnya. Daerah Jakarta. Daerah Jakarta, Kak Ruben. Orang Oh. Jakarta. Mau Jakarta mana? Iya. Mau Jakarta mana? Iya, Jakarta mana? Kita ada 2 tempat. Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Hah? Jarinya. 2. Oh, 2. Jarinya. Oh, jarinya. Barat, Tolong. Selatan. Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Oke. Oh, ada 2. Ya. Ada Jakbar sama Jaksel. Iya. Iya. Oke, berarti kalau sekarang kalian tinggalnya di Jaksel. Jaksel. Ini kalau Anak boleh tahu Jaksel, nih, ya. Mas Rizky ini apa sih pekerjaan kesehariannya? Saya cuma pedagang bensin eceran. Apa? Pedagang bensin eceran. Pedagang bensin. Bensin eceran. Oh, bensin. Oh, Bensin eceran. Iya Kak Ruben. parkir Kak. Di mana Apa, Mak? jualannya Mas Rizky? Di pintu keluar pasar Kopro, pasar Tanjung Duren. Oh di pinggir jalan ya? Di dalam Jalan adanya. Kak. Iya kalau di tengah jalan kan ketabrak Ketabrak. juga sih. Nyari Bisa penyakit. jadi. Oke, Jakselnya di mana rumahnya? Di Petukangan Kak Ruben. Oh, Petukangan. Tanjung Duren ya? Petukangan Kak Petukangan. Uben. Petukangan Petukangan Utara. Utara. Tunggu bentar, rumah Iya. Petukangan, Iya. tapi jualannya di Tanjung? Iya, Tanjung Duren. Duren. Tanjung Duren. Oh ya, Mayan Kak. iya. Itu setiap hari? Tiap hari saya. Oh kenapa jualannya di situ yang jauh? Ya memang dasarnya adanya di situ. Tempatnya rukonya atau gimana? Tempat buat mangkalnya. Tempat Dan sendiri? di Tanjung Duren itu tempat tinggal saya sebenarnya. Orang tua. Ibu, Oh. bapak. Oke, jadi coba aku jelaskan dulu ya. Jadi memang dari sebelum kalian menikah, emang kamu tuh sudah bekerja di jual bensin dagang. eceran ya, ataupun jadi tukang parkir tadi. Iya. Tapi di wilayah Jakarta Barat. Iya. Karena sudah menikah, walaupun tinggalnya di Jakarta Selatan, tapi Iya. kalian tetap bekerjanya di jualannya di Jualan di Jakarta Tanjung Duren. Barat. Tanjung Duren. Oke. Nah, ini kalau Mbak Nisa apa pekerjaan kesehariannya? Aku sebenarnya nyanyi Kak, cuman kan nyanyinya lagi sepi. Heeh. Jadinya aku dagang sama ibu di Dagang rumah. apa? Aku dagang kecil-kecilan, dagang seblak, dagang cilor, takoyaki. Oke. Jadi Sama makanan- tempatnya gitu? Enggak Kak, Di? aku di rumah kontrakan. Oh di depan rumah. Depan rumah. Iya, Jadi iya, iya. ya berusaha jualin yang kamu bisa kuasai gitu ya. Iya betul Kak. Nah, ini kalau keseharian ya, itu kan pasti ada pendapatan, kadang naik turun. Iya betul Kak. Nah, ada tanggungan juga untuk keluarga. Udah ada dikaruniai anak? Alhamdulillah Alhamdulillah 2. 2 Kak. 2. Anak udah 2. Nah, untuk sehari-hari kan kadang ya mudah-mudahan stabil terus. Tapi aku yakin apapun pekerjaannya, enggak setiap orang pasti stabil. Iya. Iya. Betul, Kak. Nah, ini justru
aku pengen ngasih lihat sama pemirsa yang ada di rumah bagaimana untuk keseharian atau video kegiatan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Kita lihat sama-sama, ini dia. Oh Oke. itu di Itu persis pas deket itu apa pangkalan bensin. nah terus Jadi kalau ada pangkalan bensin saya. Ya. Jadi di sini parkiran. Belakangnya itu bensin Kak. tapi rame nggak karena kan deket pom bensin tuh. Sepi jualannya. Kak, kita di belakang posisinya. Kita adanya di belakang posisi di jalan Jadi yang cuman- buntu arahnya. Ngandelin orang yang ibarat katanya belanja dadakan ke pasar aja. Jadi misalkan, Bang nitip bentar ya. Jadi kalau suami nggak mengharap untuk dikasih. Kalau misalkan ada yang mau ngasih ya diambil, kalau enggak ya enggak. Gitu Kak. Jadi pada intinya dia tidak mematok tarif. Iya, Ya dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak apa-apa gitu ya. Ya Kak. Oke, nah ini berarti kan penghasilan setiap hari itu kan aku bilang tadi nggak stabil kadang Iya ya. betul. Tapi gini, minimalnya satu hari itu kalian harus berapa sih sebenarnya? Minimal satu hari harus berapa? Kita tidak bisa sebutkan kalau yang kayak gitu. Maksudnya Apanya Kak? pinginnya gede Iya. ya. semua pasti pengennya besar. Oke. Pengennya besar. Tapi yang selama ini kalian dapat kalau lagi sepi berapa, kalau lagi rame berapa? Coba jelasin. Enggak tentu Kak. Kadang ya pendapatan suami ini kalau ngasih nih saya itu udah termasuk sama uang parkir itu. Udah kadang 150.000 untuk 3 hari. Terkadang juga kalau parkiran lagi sepi itu udah 125.000 untuk 3 hari. Itu kita ya sebagai perempuan bisa mengatur keuangan aja Kak. Kayak gitu. Maaf di sini Nisa bukannya ingin berbelas kasih, tapi kan bagaimana Nisa ngasih contoh biar bisa bersyukur, menikmati hidup walaupun keadaannya sesulit apapun, mau makan nggak makan. Tapi terkadang di hati ngeluh Kak. Yang lain bisa, kenapa lu enggak? Iya. Kadang kan begitu. Contoh kayak misalkan kalau lagi pendapatan sepi, anak minta jajan itu yang harus kita tutup mulutnya biar orang nggak tahu. Gimana bilangnya? Ya sepinter-pinternya kita sebagai ibu. Kita bilang nanti dulu ya Kak, tunggu ayah pulang. Kalau enggak kakak minta dulu di warung, nanti bunda bayar. Walaupun sesering mungkin Nisa bilang minta dulu, tapi Nisa bayar Kak Uben. Nisa bayar, Nisa nggak pengen Nisa punya utang tapi Nisa melupakan itu, enggak. Nisa bilang catat dulu ya Pak, nanti kalau Kiki datang nanti Nisa bayar. Total aja dulu untuk hari ini. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk hari-hari juga udah ngepas. Tapi karena anak minta jajan ya itu menjadi prioritas untuk kalian berusaha mencoba mewujudkan hal ringan yang diinginkan oleh mereka. Betul. Ya, anak umur berapa? Yang pertama perempuan umur 9 tahun ini. Mau 9 tahun baru kelas 2 SD. Tahu SD berarti Iya ya. kelas 2. Baru naik kelas 2. Oke, yang kedua Yang kedua Yang kedua 2 tahun setengah Kak Ruben. 2 2 tahun tahun setengah. Berarti 2 tahun setengah masih suka minum susu harusnya ya. Enggak Ya. minum susu Kak. Kenapa? Jujur terus terang kalau untuk beli susu Nisa belum mampu. Belum cukup. Tapi suka minta susu. Suka minta susu. Susu kotakan saya bilang beli yang kecil itu Kak. Yang di warung-warung saya kasih. Itu aja yang bisa. Ya itu pun sehari cuma 1. Kadang kalau minta 2 yang saya suruh catat dulu di warung. Oke, jadi dari usia yang masih kecil juga ya sebenarnya ya sepertinya kamu juga ingin anaknya bisa membeli susu. Iya. Tapi di situasi yang udah tidak memungkinkan kamu Betul. mencoba mengalihkan itu. Ada rasa sedih gak Nisa ketika harusnya anak seusia itu dia harusnya bisa minum susu atau mendapatkan minuman yang layak? Jujur Kak, nggak menampik kalau anak kecil-kecil kayak gitu kan pasti punya rasa iri ya Kak. Maksudnya kayak, bunda itu misalkan dia beli tas baru aku enggak gitu kan, sabar dulu Kak.
Ayah sama bunda belum punya uang. Banyak keinginan yang dipingin tapi kita sebagai orang tua kan belum bisa. Walaupun kita ibarat kata belum bisa tapi kan kita berpikir Kak untuk cara bagaimana untuk mencukupi anak itu untuk walaupun gak sebagus tas yang dibeli Kak. Mohon maaf, mau tanya Kak. Tadi kan kakak kesini terus di rumah anak-anak gimana? Maksudnya sama siapa, yang ngejagain siapa gitu? Ya, karena Anak-anak- masih kecil-kecil ya. Ya karena kan masih kecil-kecil terus pamitnya gimana mungkin tadi sama anak-anak? Anak sama neneknya, anaknya sama ibu. Itu pun juga pergi nih saya bilang, Bu Nisa nitip dulu, Nisa gak bisa ngasih uang jajan. Walaupun ngasih 20.000 Kak. Tapi kalau gak ada uang kita gak bisa maksain, saya bilang. Nanti minta dulu sama Bapak Madura. Kayak pampers, kayak susu, tadi catet. Itu pokoknya ngomong gitu. Oke. Nisa, kamu harus semangat ya. Kamu ada di panggung ini pun aku yakin kamu punya tekad dan punya keinginan yang berbeda. Pasti kan? Ya, pasti kalian berdua sudah banyak sekali melewati rasa putus asa, kembali lagi semangat, drop lagi. Tapi ingat loh, sekarang ini aku mau ngajak kamu untuk ngelihat ada satu tayangan. Ini ada yang mau ngedukung kalian. Iya. Coba, siapa sih yang mau ngedukung Nisa dan juga Rizky? Ini dia. Makasih ya kakak-kakak udah panggil ayah bunda aku untuk tampil di TV. Ayah bunda semangat ya, nyanyinya yang bagus biar pulangnya bisa bawa duit untuk aku sekolah. Dadah kakak. Amin, ya Allah sayang, anak soleha. Siapa Mas itu Mas Rizky. namanya Mas Rizky? Putra pertama. Mas Rizky sampai nangis ini. Dikasih semangat langsung loh sama anaknya. Iya tadi juga pas mau berangkat ke sini, dia kan masih sekolah. Dan sempat saya jemput dulu, mau sebelum berangkat ke sini, dia sempat ngambek, minta ngikut. Gitu. Cuma, ya udah. Langsung sapa anaknya, bilangin kalau minta dukungannya malam hari ini. Aku yakin dia lagi nonton. Ayo sapa Mas, dia pasti seneng banget disapa sama papanya langsung di panggung ini. Buat kakak Amanda, jangan lupa doain ayah di sini biar ayah berhasil, bisa bawa pulang uang, bisa beliin keperluan kakak di rumah nanti. Mas Rizky, pernah gak ada keinginan dari anak yang pernah diucapkan sama papanya, tapi papanya belum bisa wujudkan? Apa? Ada gak? Lagi pengen apa gitu Mas? Apa? Sepeda dia minta sepeda. Anak saya lagi minta sepeda aja. Sepeda. Nisa pernah beliin dia sepeda 200.000 ceritanya. Nisa beli di tempat bagus Kak. Memang nyampe di rumah mau dia dibawa goes. Dia ngeluh, Bunda sepedanya berat. Dia bilang gitu, paha aku jadi sakit goesnya gitu. Terus kita tanya, kita mau benerin totalnya 135-an. Seluruh dari rem, dari ganti ban, kauben. Saya bilang tar dulu dah kalau kayak gitu. Saya bilang gitu. Pakai dulu yang ada kayak gitu. Lecet Kak pahanya karena kan berat goesnya di pedal itu Kak. Akhirnya sampai saya bilang ntar ya Kak kalau udah punya duit udah beliin yang baru gitu. Kadang kan kalau pulang sekolah jalan kaki jauh panas. Dia mau naik sepeda biar cepet katanya Kak Pega. Oke. Ya, bismillah ya. Semoga malam hari ini ada rezeki dari kedua anaknya Mbak Nisa Amin. dan Mas Rizky. Amin. Ya. Apa yang jadi keinginan bisa tercapai ya, terkabul ya. Amin. Amin. Untuk Nisa, bilang dong sama kakak. Mudah-mudahan malam hari ini bisa beruntung sehingga bisa beliin sepeda. Jujur sih kita kalau ngomongin anak sebagai orang tua yang belum bisa mencukupi kebutuhannya, kadang gak kuat kok Ben. Kasih tepuk tangan buat Mbak Nisa dong penonton. Justru harus jadi penguat untuk Mbak Nisa dan Mas Rizky ya.
Apa yang mau Mbak disampaikan untuk anak-anak? Ayo Mbak, panggil nama anaknya, pasti dia senang. Kakak Manda, ayah sama bunda di sini berjuang buat kamu berdua, adik sama kakak. Mudah-mudahan insya Allah kalau doa kalian tembus langit, bunda bisa beliin kalian sepeda sama adik mainan kak. Bisa sejujur kak, anak kedua lahir sama sekali nggak ini apa? Oh ya Prihatin. bukan. Apa Mbak? Nggak kepenuhi semuanya, kayak nggak bisa kebeli mainan apapun. Kalau kakaknya ibarat katanya mipil-mipil masih bisa kak. Ini yang kedua benar sama sekali. Satu pun mainan nggak kebeli. Cuman bisa mampunya beliin mainan yang harganya 15.000. Kadang dibeliin sama adik ipar. Kalau adik ipar lagi ke pasar pagi tuh bawain nih Ki buat anak lu Manda sama Irma gitu. Bukannya pengen dikasih terus kak, malu sebenarnya. Kita ini bukannya Iya. Sebenarnya sudah berusaha ya. Oke, nah kalau berbicara tentang anak-anak kan di rumah sama ibu. Berarti kalian tinggal di rumah ibu? iya Oke. Jadi tinggal bareng di rumah ibu. Oke. Jadi dan kebetulan ya memang ibu sudah lama tinggal di situ. emang kita asli situ kak. Oke, memang rumah sendiri ya. Bukan, kita ngontrak kak. Oh. Jadi satu kontrakan siapa aja yang tinggal di situ? Ibu ini sama ini keluarga. Jadi dalam Lima. satu rumah ini Kak Vega ada ibu mertua bareng sama anak saya 2, ya udah. Semua jadi 5 dalam isi. 5. Itu kontrakan petak atau Petak kak, satu? petak, Satu Kak. kotak. satu kotak. Oke. Oke. Oh ini di tayangan yang tadi aku sempat lihat, coba kita lihat ya sama-sama ya. Ini dia. Ini kak, ini tempat tidurku. Ini kasur. Ini dapur. Ini kamar mandi. Ini. Oke, maaf kalau tadi saya ke tempat tinggal ya. Jadi udah bertahun-tahun itu ngontrak terus. Iya, pengennya sih Oke. beli rumah Kak Uben. Ya. Kalau ada rezekinya. Tapi kalau ngeliat tayangan tadi nggak ada kamar ya? Nggak ada kamar. Gak ada los itu Kak. Ngeles. Itu los Jadi- korban. Berlima. Itu maaf tidurnya semua di situ bareng. Iya. Semua Kak ngumpul kayak country. Iya. Ya yang di kasur mungkin istri, anak-anak sama ibu mertua. Ya saya di bawah. Itu aja. Mas Rizky Oke. di bawah. Gitu. Ini 1 bulannya berapa itu? Sewanya. 1 juta Kak. 1 juta tapi Iya. nggak ada sekatnya. Iya. Oh. Bootnya beda lagi. Kalau boot yang buat dagang tadi itu beda lagi. Oh jadi buat yang Mbak Anissa jual sebelah. Iya. Bootnya sewa. Sewa Sewa lagi berapa? Kak Vega. Beda. Berapa per hari atau per bulan? per hari, Harian Kak. itu. Per hari berapa? Per hari. Per harinya 20. Per hari 20.000. Hmm. Terus kalau lagi nggak ada yang beli seblak gimana bayar sewanya? Harus Kak. Kan kita pakai. Jadi laku nggak laku tetap harus bayar. Iya. Dagang pun juga Dagang gak dagang ya tetap hitungannya sewa. hitungannya. Tapi dagangan punya kalian sendiri atau ngambil lagi sama orang? Itu dagang saya sendiri Kak. Hanya lapaknya aja. Hanya lapaknya aja. Berapa itu? Itu bootnya aja. Kan itu kan depan rumah Nisa, kontrakan. Oh. Jadi itu Uben kayaknya di depan, kontrakan ada iya, etalase kontrakan, gitu ya. Ada boot. Ada boot. Ada boot. Bootnya Iya, itu yang iya, disewa. Iya itu yang disewa. Mohon maaf ini kan tinggalnya berarti di area kontrakan. Hmm. Yang beli biasanya Orang sekitar aja Kak. Masih orang-orang wilayah Kak Vega. Orang wilayah aja Kak. banyak yang beli. Ya. Yang ngandelin orang sekitar aja. Kalau ada yang beli. Ya ada, kalau yang enggak. Pokoknya per hari itu kalau lagi rame ya 30 bungkus, ada 25-an. Kalau lagi sepi ya paling 10. Harga merakyat Kak, nggak mahal-mahal, cuma 5.000. Ya, 5.000. ya pokoknya semuanya bisa disyukuri ya. Amin. Yang penting kontrakan terus berjalan, dapat terus masih bisa tempat tinggal, masih ada tempat tinggal, Harus bersyukur. tidak ada tunggakan sama sekali. Ada Kak, Oh ada juga. ada Kak. Ada. Berapa bulan tunggakannya? Sama bulan ini 2 bulan.
2 bulan. Tunggakan kosannya, kontrakan. Ya kontrakan. Kontrakannya ya. Dan itu juga belum termasuk listrik juga beda ya? Beda Kak. Beda Oke. listrik token. Oke. Baik, ya Nisa, Rizky, saya, Vega, semua pengisi acara di sini, saya tahu banget bagaimana rasanya sebenarnya Nisa ini orang yang ceplas-ceplos ya, mencoba apa adanya, tapi sebenarnya pundaknya tidak sekuat itu. Tapi dia dalam hatinya aku yakin ada di panggung ini karena ada kebutuhan yang harus dia selesaikan. Dia mencoba tetap di panggung ini sesuai dengan kemampuan. Dengan dia bernyanyi. Dan mudah-mudahan Nisa dan Mas Rizky ini yakin kalau ada keberuntungan malam hari ini untuk mereka berdua. Dan apapun yang mereka inginkan mudah-mudahan mereka bisa wujudkan itu semua. Amin. Amin. Yes. Amin. Amin. Amin ya Allah. Mbak Nisa, Iya Kak. Mas Rizky, Ya Kak Vega. mungkin perjalanan pernikahan yang gak mudah, di kondisi ekonomi juga yang mungkin masih harus terus berjuang. Ya. Pernah merasa saling berterima kasih gak? Bertahan di kondisi seperti ini, hidup bersama dengan 2 anak dan 1 orang tua yang tinggal bareng. Yang sering berterima kasih suami Nisa Kak Vega. Selalu ngucapin makasih ya Yang ya. Sampein langsung dong. Tatap dong istri istrinya. suaminya. Mau bilang apa sama suaminya? Oh dari Rizky dulu ya. Yang terima kasih banyak karena selama ini kamu sudah bertahan mendampingi aku dengan keadaan yang seperti ini. Aku harap kamu terus tetap bersabar dalam keadaan apapun. Ayah tetap sayang kamu. Mbak Mbak Nisa. Nisa, kalau Mbak Nisa mau ngucapin apa? Buat Mas Rizky yang sudah selalu berjuang demi keluarga. Mumpung di sini, aku mau bilang Yang aku minta maaf selama ini aku suka buat kamu malu. Aku udah, intinya aku belum jadi istri yang terbaik. Sekali lagi aku minta maaf sama kamu, sama kedua orang tua kita. Kalau aku sering nyakitin hati kamu. Insya Allah berjalannya waktu aku akan ngerubah sikap, pelan-pelan mengerti keadaan kamu, untuk mensyukuri hidup sehari-hari dengan keluarga kecil kita. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf buat aku. Ya. Udah kau Ben. Semangat ya Mbak Nisa, Mas Rizky. Semangat Nisa dan juga Rizky. Memang rumah tangga macam-macam ujiannya ya. Ya mungkin perekonomian yang menjadi ujian di keluarga Mbak Nisa dan Mas Rizky. Dan malam hari ini mudah-mudahan ada rezekinya. Kalau boleh tahu sebetulnya butuhnya berapa untuk biaya tunggakan itu Mbak? 2 bulan kali 1 juta, 2 juta rupiah. Dan juga pingin punya sepeda tadi ya untuk Kakak Amanda ya. Ya mudah-mudahan hari ini bisa mendapatkan 2 juta atau bahkan harus lebih. Amin. Ya, Amin, biar amin, bisa menjadi modal lagi untuk keluarga Iya, ya. amin. Oke, untuk Mbak Nisa dan juga Mas Rizky. Ya Kak Ruben. Kita akan langsung masuk ke babak karaoke dadakan.
Oke, baiklah. Playlist hari ini yang sudah siap. Dan mudah-mudahan ya, salah satu dari lagu yang nanti akan ditarik tuasnya oleh Kembang Goyang ini, lagunya sudah dihafal. Dan mudah-mudahan nih, ya, ini Sobat Dangdut tidak menekan buzzer. Karena kalau sampai salah satu dari Sobat Dangdut menekan buzzer, kemungkinan untuk mereka mendapatkan 10 juta rupiah gagal. Tapi kalau seandainya mulus dari Sobat Dangdut, berkesempatan membawa 10 juta rupiah. Wow. Ini buat teman-teman yang ada di rumah, nantinya juga kalau mau request playlist lagu-lagu kesukaan kalian bisa ya. Ini playlist hari ini tuh banyak tuh lagu-lagunya, nanti kita akan bacakan nih ya.